Adegan dimulai dengan Terry Richmond, mantan pelatih marinir AS, sedang bersepeda sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di belakangnya dan sengaja menabraknya hingga keluar dari jalan, membuatnya jatuh ke tanah. Petugas polisi, Evan Marston, keluar dengan pistol terhunus. Beberapa saat kemudian, petugas lain, Steve Lauren, tiba. Marston berbohong bahwa dia telah membuntuti Terry selama lebih dari 2 mil, mencoba menghentikannya dan menuduhnya melarikan diri. Terry yang kebingungan bersikeras bahwa dia tidak pernah mendengar suara sirene. Para petugas menggeledah tasnya dan menemukan sebuah paket. Terry menolak untuk membiarkan mereka membukanya. Tetapi ketika mereka mengatakan akan memakan waktu berjam-jam, dia dengan enggan setuju untuk membiarkan mereka melihat isinya. Mereka menemukan uang tunai $36.000. Uang tunai apa yang Anda bawa? Itu bukan ilegal. Terry menjelaskan bahwa uang itu sah. Sebagian besar uang itu berasal dari pencairan sahamnya di sebuah restoran Cina, dan sisanya dari penjualan mobilnya. Dia mengatakan $10.000 dimaksudkan untuk membebaskan sepupunya yang dipenjara karena tuduhan kepemilikan ganja dan sisanya untuk membeli truk dan memulai usaha kecil. Mengabaikan penjelasannya, petugas menyita uang tersebut, menyebutnya mencurigakan dan kemungkinan terkait dengan narkoba. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memperjuangkannya di pengadilan, tetapi itu bisa memakan waktu bertahun-tahun atau dia bisa menghadapi tuduhan konspirasi pencucian uang. Karena tidak ingin memperburuk keadaan, Terry membiarkan mereka mengambil uang tunai dan pergi dengan perasaan frustrasi namun bebas. Bertekad untuk membebaskan sepupunya, Terry menuju ke gedung pengadilan tempat ia bertemu Elliot, seorang sekretaris pengadilan. Ketika Terry hanya menyerahkan kwitansi penyitaan, Elliot dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu tidak berguna. Tanpa uang tunai, tidak mungkin untuk membayar jaminan. Dan yang lebih buruk lagi, semua narapidana akan dipindahkan ke fasilitas negara bagian karena penjara setempat sedang direnovasi. Elliot mengakhiri shiftnya dan pergi, yang membuat Terry frustrasi. Tepat saat itu, seorang juru tulis muda dan calon pengacara bernama Summer tiba. Jadi, kau yakin mereka mengambil semua uangmu? Maksudku, aku masih punya uang di dompetku. Kemudian ia menawarkan bantuan kepada Terry. Di sebuah restoran lokal, Summer menjelaskan kenyataan pahitnya. Berdasarkan undang-undang penyitaan aset sipil, polisi dapat menyita uang hanya berdasarkan kecurigaan terkait narkoba, dan dibutuhkan waktu 1 tahun atau lebih untuk memperjuangkannya di pengadilan. Ia memperingatkan Terry bahwa kapten polisi memiliki sekutu di mana-mana dan menyarankan mereka untuk pergi ketika seorang polisi memasuki restoran. Sebelum berpisah, dia mencatat detail sepupu Terry. Terry menjelaskan bahwa sepupunya tidak dapat dipindahkan ke fasilitas negara karena, bertahun-tahun sebelumnya, dia bersaksi melawan seorang bos kriminal yang berpengaruh. Jika dia sampai masuk penjara negara, dia akan menjadi sasaran. Summer mendesak Terry untuk segera mencari uang lagi untuk membayar uang jaminan sebelum pemindahan. Karena putus asa, Terry menghubungi mantan rekan bisnisnya di restoran Cina, Tuan Lu, orang yang darinya ia telah mencairkan bagiannya, meminta tambahan $10.000. Tuan Lu setuju untuk mengirim uang itu melalui pos, yang merupakan satu-satunya pilihan di kota itu. Karena tidak ada tempat lain untuk pergi, Terry menghabiskan malam di hutan, menatap lokasi kantor polisi di ponselnya, bertekad untuk melindungi sepupunya. Keesokan paginya, Terry muncul di kantor polisi sebelum petugas tiba. Dia membuat laporan kepada petugas Jess, mengklaim bahwa dia dirampok oleh 2 polisi, menggambarkan mereka persis sebagai Evan Marston dan Steve Larn. Saat itu, Steve masuk. Ketika Jess menyebutkan pengaduan Terry, Steve dengan cepat mengambil alih, memperingatkan Terry untuk membatalkannya atau menghadapi tuduhan kejahatan karena membuat laporan palsu. Sebelum keadaan memburuk, Kepala Polisi Sandy Birne turun tangan. Dia dengan tenang menegaskan bahwa penahanan Terry adalah sah. Anda telah diperlakukan dengan lebih dari cukup hormat. Kemudian dia menyampaikan ancaman yang terselubung. Jika Terry terus memaksa, dia akan dituntut karena mengganggu tugas kepolisian. Dia juga memerintahkan Terry untuk segera berhenti merekam percakapan mereka. Anda berada di area yang aman. Jadi saya akan meminta Anda untuk mematikan alat perekam Anda dan keluar dari kantor saya. Terry menunjukkan dokumen yang membuktikan uang itu berasal dari investasi restorannya, berharap untuk membersihkan namanya. Menyadari bahwa ia berada di jalan buntu, ia membuat tawaran putus asa. Bagaimana jika saya tidak melawannya? Bagaimana jika yang saya inginkan hanyalah membayar uang jaminan? Anda menyimpan $26.000 dan saya menghilang? Saya hanya perlu dia keluar. Kita tidak punya satupun di sini, tapi ada formulir yang bisa Anda tanda tangani untuk menolak uang itu. Itu dari bagian pemasyarakatan. Atau kita menyewanya? Menyewanya dari bagian pemasyarakatan. Kapan datang? Kamis. Kita libur sekitar Jumat. Baiklah. Ya, kita akan menindaklanjuti ini. Tidak ada jam kunjungan di sini, tetapi jika Anda kembali ke sini jam 9 pagi pada hari Senin, Anda dapat melihat sepupu Anda, dan kita akan menyelesaikan masalah ini. Malam itu, Terry tidur di luar lagi, kali ini di tengah hujan deras. Ketika hari Senin tiba, ia kembali ke kantor polisi, hanya untuk mengetahui bahwa ia telah ditipu.
Bus yang membawa para narapidana sudah berangkat. Katanya aku bisa bertemu dengannya jam 9 pagi. Kau terlambat 3 menit. Marah tapi bertekad, Terry menerobos hutan untuk mencegatnya. Dia berhasil menyusul dan berteriak kepada sepupunya, Mike, berjanji akan segera membayar uang jaminan. Dan mendesaknya untuk meminta perlindungan. Begitu dia sampai di fasilitas itu, Mike mengangguk dan para narapidana lainnya bersorak untuk Terry saat bus itu pergi. Terry kemudian menelepon Tuan Liu untuk menanyakan tentang uang $10.000 yang dijanjikan. Tetapi Tuan Liu menyampaikan kabar buruk. Polisi menggerebek restoran tersebut, menyita berangkasnya dengan dalih penyelidikan narkoba, penggerebekan yang dipicu oleh pernyataan Terry sebelumnya di kantor polisi. Sambil meminta maaf, Tuan Liu mengatakan dia tidak bisa membantu. Kehabisan pilihan, Terry kembali ke gedung pengadilan dan memohon bantuan Summer. Awalnya, Summer menolak, khawatir membantunya lebih lanjut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Frustrasi, Terry dengan hati-hati meninggalkan gedung. Tetapi Summer mengejarnya dengan informasi baru. Maaf, terlalu banyak pengintai. Hakim masuk saat saya sedang memeriksa berkas Mike. Ya, terima kasih. Dia baik-baik saja. Dia menemukan sesuatu yang janggal dalam kasus Mike. Tuduhan pelanggaran ringan biasanya tidak membuat seseorang dipenjara selama ini, dan jumlah uang jaminan jarang setinggi itu. Dia menjelaskan bahwa hanya ada 2 cara untuk membebaskan Mike, perintah pengadilan atau membayar uang jaminan. Secara realistis, uang jaminan adalah satu-satunya pilihan mereka. Dia berjanji akan menyiapkan dokumennya, tetapi Terry harus mencari uangnya dalam waktu 24 jam. Kembali ke kantor polisi, petugas Steve memeriksa berkas Terry. Disebutkan bahwa Terry adalah instruktur mecap di marinir, tetapi tidak memiliki riwayat penugasan atau pertempuran. Kepala Sandy menghela napas lega, menganggap Terry tidak berbahaya, dan meminta Jess untuk mencari tahu arti mecap, tetapi wifi-nya lambat. Saat mencoba memperbaikinya, dia melihat Terry tiba di luar dan memberitahu kepala polisi. Sandy mengambil pistolnya, mengatakan dia akan berurusan dengan Terry secara pribadi. Di luar, Terry mengingatkan kepala polisi tentang kesepakatan mereka. Dia akan mendapatkan kembali $10.000 dan semuanya selesai. Sandy mencibir, memperingatkannya untuk tidak membuat tuntutan. Saya tidak berdiri di kantor saya di depan para petugas saya dan menetapkan persyaratan. Saya tidak menyadari ini adalah permainan adu kekuatan. Ayolah. Dia mengatakan satu-satunya alasan Terry belum dipenjara adalah karena mereka tidak memiliki penjara yang berfungsi. Dengan tenang, Terry mengatakan kepadanya bahwa dia telah memojokkannya dan sekarang dia harus bertindak berbeda. Di dalam, Jess akhirnya menemukan informasinya. MECAP adalah singkatan dari Marine Corps Martial Arts Program, program seni bela diri Korps Marinir. Mereka menyadari Terry adalah seorang pelatih tempur marinir, terampil dalam pertarungan tangan kosong dan penggunaan senjata. Ia memanggil unit-unit yang sedang berpatroli. Steve segera menarik pistolnya, memperingatkan Sandy untuk menjaga jarak, tetapi sudah terlambat. Ketika Sandy mencoba mengeluarkan senjatanya, Terry merebutnya dan mengosongkannya dalam hitungan detik. Steve bergegas keluar dengan pistol terangkat. Dengan gerakan cepat, ia melucuti senjata Steve dengan kunci gembok. Persis seperti yang dikatakan Habib. Kemudian ia menyeret kepala polisi itu kembali ke tempat berlindung. Para pekerja konstruksi di dekatnya mencoba ikut campur. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pistol, tetapi Terry memaksa Sandy untuk memerintahkan mereka mundur. Dengan Sandy sebagai tumpuan, Terry memaksa masuk ke stasiun dan mengunci pintu. Ia membuat Sandy mengakui bahwa Jess bersembunyi di dalam. Kita satu-satunya yang ada di sini. Saat dia keluar, dia memerintahkannya untuk melucuti senjata, memborgol orang-orang lain, dan membawanya ke ruang barang bukti. Di dalam, Terry menemukan tumpukan uang tunai dan senjata yang jauh melebihi jumlah yang seharusnya dimiliki Departemen Kepolisian Kota Kecil. Jelas, ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia menyuruh Jess untuk menghitung $10.000 dan meninggalkan sisanya, mengingatkan mereka bahwa hanya itu yang telah mereka sepakati. Setelah mengantongi uang itu, dia memperingatkan Jess untuk tidak bertindak sebagai pahlawan dan membantunya keluar tanpa pertumpahan darah. Jess ikut bermain, berpura-pura memborgolnya, dan meyakinkan para pekerja di luar bahwa semuanya terkendali. Jangan bodoh. Pria ini adalah veteran yang sedang mengalami masa sulit. Kita salah paham, tapi sudah selesai. Mereka masuk ke mobil polisi dan pergi. Di jalan, mereka melewati petugas Marston. Jess memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja dan dia tidak ikut campur. Setelah mereka sampai di tempat yang aman, Terry menyuruh Jess untuk melaporkan bahwa dia telah melarikan diri. Dia mengembalikan pistol Jess setelah mengosongkannya, mengambil sepedanya dari bagasi mobil patroli, dan langsung menuju ke gedung pengadilan. Saat ini, kota itu dipenuhi polisi yang mencari Terry. Dengan bantuan Summer, dia membayar uang jaminan untuk Mike. Elliot mulai menghitung uang tunai sementara Summer buru-buru mengirimkan surat pembebasan kepada hakim. Terry menunggu, matanya tertuju pada pintu, tahu bahwa petugas bisa muncul kapan saja. Dia dengan tenang bertanya kepada Summer apakah dia akan dikirim ke penjara yang sama dengan Mike,
mengisyaratkan rencana yang lebih besar. Tetapi sebelum Summer dapat menjawab, polisi menerobos masuk. Mereka memerintahkannya untuk berbaring di tanah. Steve menembakkan taser, tetapi Terry melawan sengatan listrik, merebut taser itu, dan berjuang sebelum akhirnya ditangkap dan diborgol. Panik, Summer merekam semuanya di ponselnya, berteriak kepada mereka agar tidak menyakitinya. Kemudian, seorang paramedis memeriksa Terry dan memberitahu petugas Marston bahwa dia baik-baik saja. Tetapi alih-alih membawanya ke penjara, mereka mengantarnya untuk bertemu seseorang. Kepala polisi Sandy bergabung dengan mereka di dalam mobil. Dia mengakui bahwa jika dia tahu siapa Terry sebenarnya, dia mungkin akan menangani hal-hal secara berbeda. Ketika kamu datang hari ini dan berkeliling sendiri, apa yang kamu lihat? Aku tidak yakin bagaimana aku harus menjawab itu. Aku bisa jujur. Terry mengungkapkan bahwa dia melihat tumpukan uang tunai dan senjata di ruang penyimpanan mereka. Kepala polisi itu dengan santai mengangkat bahunya, menjelaskan bahwa departemen mereka tidak pernah mendapatkan pendanaan yang layak. Uang itu adalah anggaran operasional kami untuk 2 kuartal berikutnya, itu pun kalau ada. Semuanya disita secara legal, semuanya akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi mereka mulai menjual senjata, pertama ke departemen lain, lalu ke siapapun yang membayar. Seiring waktu, itu berubah menjadi industri bawah tanah yang menguntungkan. Mobil berhenti di sebuah rumah sakit. Sandy melemparkan sisa uang Terry sebesar $26.000 ke tanah dan memerintahkan borgolnya dilepas. Dia menjelaskan bahwa Mike diserang dan ditikam di penjara dan sedang diterbangkan untuk perawatan darurat. Marah, Terry mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkan hal ini akan terjadi. Sebuah helikopter mendarat dengan Mike di dalamnya. Terry bergegas menemuinya, tetapi sudah terlambat. Mike meninggal karena luka-lukanya tanpa pernah sadar kembali. Koroner memberitahu Terry bahwa Mike telah mencantumkannya sebagai ahli waris, jadi semua barang miliknya akan diserahkan. Hancur, Terry bertemu Summer, yang menawarinya tumpangan keluar kota. Dalam perjalanan, dia memberinya berkas yang menunjukkan kasus-kasus serupa dengan kasus Mike. Penangkapan kecil dengan uang jaminan yang sangat tinggi, di mana para tahanan ditahan di penjara selama 90 hari berturut-turut. Dia mencurigai adanya rencana yang lebih besar, tetapi Terry membantahnya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menjaga Mike tetap hidup, dan dia gagal. Dia mengatakan kepada Summer bahwa dia tidak peduli lagi untuk memperbaiki kota itu. Dia hanya ingin pergi. Dia memperhatikan sebuah mobil polisi mengikuti mereka dan menjadi gugup, tetapi Summer mengatakan kepadanya bahwa itu adalah temannya yang hanya melindunginya. Begitu mereka melewati batas kota, petugas yang membuntuti mereka berbalik. Summer menurunkan Terry di pinggir jalan. Terry berterima kasih padanya dan memberikan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga. Dari sana, dia pergi untuk menyelesaikan pembelian truk yang telah diatur polisi untuknya. Malam itu, masalah menghampiri Summer. Seseorang menerobos masuk rumahnya saat dia tidur, menyuntiknya dengan narkoba, dan meninggalkan jarum suntik di wastafel. Summer tampak linglung dan ketakutan. Dia hampir menelepon polisi, tetapi kemudian mengurungkan niatnya dan menghubungi Terry. Terry, aku dalam masalah. Terry bergegas datang dengan truk barunya dan menemukannya pingsan di bak mandi. Summer mengaku tidak bisa mengambil risiko pergi ke rumah sakit. Tes narkoba akan mengungkapnya, menghancurkan karir hukumnya, dan membuatnya kehilangan hak asuh atas putrinya. Dia mengakui memiliki masa lalu. Dia dulunya seorang pecandu dan pernah ditangkap karena mencuri mesin pemotong rumput ayah mertuanya untuk membeli narkoba. Kesalahan itu menyebabkan perceraiannya dan kehilangan hak asuh anaknya, sambil menahan air mata. Dia bersikeras akan baik-baik saja dan akan pergi bekerja dan bertindak normal. Pagi ini, Summer dipanggil ke kantor hakim. Seseorang telah memberitahu mereka tentang dugaan kambuhnya kecanduannya. Dia dipaksa untuk menjalani tes narkoba, mengetahui hasilnya akan positif. Sendirian di kamar mandi setelah itu, dia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya dan putrinya. Sementara itu, Terry sedang mengemudi melewati kota ketika sebuah mobil polisi tiba-tiba menghentikannya. Petugas Steve keluar. Hampir seketika, 2 mobil polisi lagi muncul, satu menghalangi jalan di depannya, yang lain di belakangnya. Semua lampu mereka mati. Steve mengakui mereka mematikan lampu untuk menghindari terpicunya kamera dashboard. Mobil-mobil polisi baru ini, jika Anda menerobos lampu, kamera dashboard akan mulai merekam. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa Terry masih berada di kota setelah kepala polisi Sandy memperingatkannya untuk pergi. Terry menjelaskan bahwa dia sedang membantu seorang teman yang sedang kesulitan dan akan segera pergi. Steve menegaskan bahwa mereka bisa menjebaknya sesuka hati. Banyak orang melihatnya menyerbu kantor polisi. Kemudian Steve menodongkan pistol ke arahnya. Terry menunduk, terkena peluru di punggung tetapi berhasil merebut pistol itu. Dia menyetrum Steve dengan alat kejut listrik, membuatnya pingsan. 2 petugas lainnya bergegas maju dengan senjata terhunus, tetapi Terry mengambil kunci mobilnya, melompat ke truknya, dan melaju kencang ke hutan. Peluru menembus kendaraannya, tetapi dia nyaris lolos. Di tempat lain, Summer berdiri di luar sekolah putrinya,
diam-diam memperhatikan gadis kecil itu bermain dengan teman-temannya. Ketika para guru melihatnya, mereka mengingatkannya bahwa dia tidak diizinkan berada di sana. Dengan hati yang hancur, dia memperhatikan dari kejauhan, sampai sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Terry menyembunyikan truknya di bawah jembatan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dia menelepon Summer, yang memberitahunya bahwa seorang teman polisi mengunjunginya, memperingatkan bahwa dia harus menjauhi Terry dan segera meninggalkan kota. Terry meminta Summer untuk mengambil mobilnya dan mengemudi ke suatu lokasi yang akan ia kirimkan melalui pesan teks. Kemudian, mereka bertemu di tempat kerja Terry sebelumnya, restoran Cina. Di sana, Summer menemukan Tuan Liu sedang merawat Terry, mengeluarkan pecahan peluru dari punggungnya dan membalut lukanya. Terry menjelaskan bahwa Tuan Liu adalah petugas medis lapangan selama Perang Korea, jadi ini bukan prosedur yang sulit baginya. Setelah Tuan Liu dan asistennya pergi, Terry meminta Summer untuk menjelaskan apa yang telah ia temukan tentang polisi. Dia curiga mereka menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, mereka pasti sudah membuat pertunjukan besar untuk memburunya, bahkan mungkin memanggil bala bantuan federal. Sebaliknya, mereka merahasiakan semuanya karena apa yang ditemukan Summer. Summer mengatakan kepadanya bahwa mereka memanipulasi masa hukuman terdakwa, menaikkan jumlah uang jaminan, dan menahan orang selama 90 hari untuk mengeksploitasi sistem. Motif pastinya masih belum jelas. Terry bersumpah dia sudah selesai melarikan diri. Dia akan membuat polisi membayar atas apa yang mereka lakukan pada Mike. Sebelum mereka pergi, dia memberikan sejumlah uang kepada Tuan Lu. Kemudian dia dan Summer pergi bersama. Di jalan, Terry bertanya tentang teman Summer di kantor polisi, orang yang mengawal mereka keluar kota. Dia bertanya-tanya apakah petugas itu bisa bersaksi, tetapi Summer mengoreksinya, mengisyaratkan bahwa itu mungkin sebenarnya seorang petugas wanita. Summer menjelaskan bahwa bersaksi bukanlah pilihan. Hanya memperingatkan mereka sekali saja sudah menempatkan petugas itu dalam risiko besar. Kemudian, mereka melacak Elliot, sekretaris pengadilan, di malam permainan anak-anak. Bertemu dengannya di luar, mereka mendesak untuk mendapatkan jawaban. Awalnya, Elliot menolak, takut bahwa membantu mereka bisa membuatnya didakwa dengan tuduhan membantu dan bersekongkol. Tetapi di bawah tekanan, dia akhirnya berbicara. Dia menunjuk kembali 2 tahun yang lalu ke sebuah kasus perdata yang hampir menghancurkan departemen kepolisian. Summer menghubungkan titik-titik tersebut. Garis waktu tersebut cocok dengan awal penangkapan yang mencurigakan. Elliot mengisyaratkan bahwa jika mereka benar-benar ingin mengerti, mereka perlu menghadapi hakim. Malam itu juga, mereka menyelinap ke rumah hakim. Terry, yang mengenakan masker, mendekati hakim, tetapi pria itu langsung mengenalinya dan meminta Summer untuk keluar. Di mana Summer? Ia menjelaskan bahwa memerintahkan tes narkoba untuk Summer sebenarnya adalah caranya untuk melindunginya. Ia takut polisi mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ketika Summer bertanya tentang kasus perdata, hakim mengungkapkan kebenarannya. Penggeledahan ilegal menyebabkan kematian seorang pria dan gugatan tersebut hampir membuat kota itu bangkrut. Sebagai tanggapan, kota itu mencoba menutup Departemen Kepala Polisi Sandy Birne, tetapi polisi menemukan pendanaan mereka sendiri melalui penyitaan ilegal. Hakim menjelaskan polanya. Terdakwa pelanggaran ringan adalah beban. Mereka diperlakukan buruk selama penangkapan, jadi polisi menahan mereka di penjara selama 90 hari, cukup lama agar rekaman kamera dashboard terhapus secara otomatis. Dengan begitu, tidak ada bukti yang tersisa yang dapat membahayakan departemen secara hukum. Summer menyadari bahwa ruang bawah tanah gedung pengadilan pasti menyimpan hard drive yang diarsipkan, termasuk rekaman dari penangkapan Mike. Sebelum mereka pergi, mereka menemukan hakim tersebut overdosis pil milik istrinya. Mereka menelepon 911 dan mengamati dari kejauhan saat para medis membawanya pergi. Malam itu, Terry dan Summer menyelinap ke ruang bawah tanah gedung pengadilan, tetapi polisi sudah ada di sana. Mereka bersembunyi di balik bayangan saat petugas membakar ruang bawah tanah. Berpikir cepat, Summer memadamkan api dengan santan sebelum mereka mencapai ruang arsip. Di dalam, mereka menemukan lusinan hard drive. Summer ingat bahwa lebih dari 20 kartu SD kamera tubuh telah dikumpulkan selama 2 minggu terakhir. Salah satunya pasti berisi rekaman penangkapan Mike. Saat keluar, Terry menyalakan kembali api untuk menutupi jejak mereka. Tetapi Summer bersikeras untuk mengambil sesuatu yang lain, sampel urinenya. Dia menyuruh Terry menunggu di gang. Sendirian, dia menyelinap pergi, hanya untuk tertangkap basah oleh polisi. Terry, yang menunggu di dalam mobil, menyaksikan tanpa daya saat mereka menyeretnya pergi. Dia memberitahu konvo mereka sampai terpecah. Satu mobil patroli tertinggal sementara yang lain pergi dengan Summer. Terry menabrakkan truknya ke mobil patroli yang tertinggal, menyeret petugas itu keluar dan memborgolnya. Di bawah interogasi, petugas itu mengakui bahwa dia tidak tahu di mana Summer ditahan. Terry kemudian memaksanya untuk menghubungi atasannya. Sambil mengambil telepon, Terry menyampaikan pesan yang jelas. Dia memiliki bukti, dan jika sesuatu terjadi pada Summer, dia akan merilis semuanya. Di ujung telepon, pria itu setuju untuk melakukan pertukaran saat fajar di tempat bernama Rebel Ridge.
Keesokan paginya, petugas Steve dan anak buahnya menunggu di Rebel Ridge dengan Summer terkunci di dalam mobil. Penembak jitu dan petugas yang bersembunyi menyiapkan penyergapan, tetapi Terry tidak pernah muncul. Sebaliknya, dia menelepon kepala Sandy, menuduhnya melanggar kesepakatan mereka dan menyebabkan kekacauan ini. Di dekatnya, petugas Marston melihat truk Terry dan mendekat dengan tenang. Namun ketika dia memecahkan jendela, dia terkejut. Petugas dari tadi malam dibekap dan diikat ke kursi pengemudi. Sementara itu, kembali ke kantor polisi, sudah beraksi. Dia telah merantai truknya ke pipa ruang penyimpanan. Dia merobek dinding, menerobos ruang barang bukti. Petugas Jess menghubungi Steve dan yang lainnya melalui radio dengan panik, menyuruh mereka meninggalkan Rebel Ridge dan segera kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kepala Sandy menggeledah ruang penyimpanan dengan pistol terhunus, tanpa menyadari bahwa Terry berada di belakangnya. Terry menembakkan senapan non-mematikan yang berisi peluru beanbag, menjatuhkan kepala polisi ke lantai. Jess menyerbu masuk dengan senjatanya terangkat, tetapi Terry dengan cepat melucuti senjatanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia diam-diam membantu Summer. "Dengar, aku tahu siapa kau." Bahwa dia serpico dan bahwa dia jelas tidak mendukung apa yang dilakukan departemen. Karena Summer yang memberitahunya. Tidak pernah mengatakan itu adalah Hang. Apakah dia baik-baik saja? Dan Jess adalah satu-satunya wanita di departemen ini. Sambil menyerahkan kartu SD kepadanya, Terry memperingatkan bahwa kepala polisi bersedia membunuh demi kartu-kartu itu. Terry mengenakan rompi anti peluru, mengambil senjata, dan meninggalkan jerigen bensin sebagai alat tawar-menawar. Dia memperingatkan kepala polisi bahwa kecuali dia tahu Summer aman, dia akan membakar seluruh gedung. Uang tunai, senjata, barang bukti, semuanya. Tak lama kemudian, seluruh pasukan polisi mengepung kantor polisi. Jess memberi tahu Terry. Untuk membuktikan bahwa dia mempercayainya, dia mengembalikan pistolnya yang sudah terisi peluru. Tetapi saat dia bersiap menghadapi para petugas, Jess tiba-tiba mengarahkan senjatanya kepadanya. Dia menghubungi pihak luar melalui radio, mengklaim bahwa dia telah menahan Terry. "Tidak ada yang akan mati hari ini. Kita akan menyelesaikan ini di tempat yang aman." Perintahkan dia keluar dengan todongan senjata. Di luar, dia mengarahkan para petugas untuk menyelamatkan kepala polisi yang masih terikat di ruang penyimpanan. Terry menjatuhkan tas senjatanya, dan Jess menyerahkan kartu SD kepada Steve. Tanpa ragu, Steve menghancurkannya dengan sepatunya. Kemudian dia dengan kejam memperlihatkan Summer di mobil patrolinya, pingsan karena overdosis. Dia berbohong bahwa Summer mengonsumsi narkoba sendiri dan mendesak agar Terry dieksekusi di tempat. Tetapi petugas Marston menyela, menuntut agar mereka menahan Terry dan segera membawa Summer ke rumah sakit. Perselisihan meningkat. Handle hilang. Dia pergi. Semua ini hilang. Senjata diacungkan di antara para petugas. Sebelum ada yang menembak, kepala polisi Sandy melangkah keluar dan menembak Marston di kaki. Saat Marston roboh, Terry menyadari kebenarannya. Marston, bukan Jess, adalah serpico selama ini. Sementara polisi berdebat tentang memanggil ambulans, Terry memanfaatkan momen itu. Dia meraih Marston dan tas senjata, menyeretnya di belakang mobil patroli saat peluru berhamburan. Dia melemparkan granat kejut untuk membuat para petugas bingung, lalu menjatuhkan mereka satu persatu menggunakan bela diri alih-alih senjata api. Akhirnya, dia mengurung Steve, memukulinya hingga jatuh ke tanah dengan pukulan brutal. Marston memberitahu Terry bahwa itu satu-satunya kesempatan mereka. Raih mobil patroli dan aktifkan kamera dashboardnya. Terry berjuang menuju mobil patroli Steve, menyalakan lampu, dan kamera langsung merekam kepala polisi menembaknya. Dalam perjalanan pulang, Marston menjelaskan kepada Summer cara menggunakan penawar untuk mengatasi overdosis. Tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri, Steve berpegangan pada mobil patroli, mencoba menarik Terry keluar. Lebih buruk lagi, satu ban kempes memperlambat mereka. Saat itu, Summer sadar kembali. Melihat Steve berpegangan pada jendela, dia mendorongnya, membebaskan mereka untuk sementara waktu. Kepala polisi dan petugas yang tersisa mendekat, siap menabrak mereka hingga keluar dari jalan. Namun di detik terakhir, menyadari seberapa jauh mereka telah melangkah di bawah kepemimpinan kepala polisi mereka, Jess berganti pihak. Dia melaju kencang melewati mobil patroli Terry dan menabrak mobil kepala polisi, membuatnya terlempar keluar jalan. Sebelum yang lain dapat melanjutkan pengejaran, Jess menghubungi seluruh kantor polisi melalui radio, melaporkan bahwa seorang petugas terluka dan mereka akan mengawal Terry dan yang lainnya ke rumah sakit. Para petugas yang mengejar berbaris dan mengawal mereka ke rumah sakit. Dengan sirine yang mengiringi jalan, Terry akhirnya sampai di rumah sakit. Dia segera membawa Summer ke ruang gawat darurat, lalu berlari kembali untuk mengambil kamera dashboard. Sambil menggenggamnya erat-erat, dia menunggu dengan cemas di lobi rumah sakit.